manungsa bakal mati. Eleng-eleng ning donya pira lawase. Eleng-eleng bondo donya ora langgeng, gesang langgeng derek Gusti Yesus. Eleng-eleng manungsa bakal mati. Eleng-eleng ning donya pira lawase. Eleng-eleng bondo donya ora langgeng, gesang langgeng derek Gusti Yesus. Eleng-eleng manungsa bakal mati. Eleng-eleng ning donya pira lawase. Eleng-eleng bondo donya ora langgeng, gesang langgeng derek Gusti Yesus. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine sak nyatane wae. Uripku mundhak berkah, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine sak nyatane wae. Uripku mundhak berkah, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine sak nyatane wae. Uripku mundhak berkah, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine sak nyatane wae. Uripku mundhak berkah, sak nyatane wae. Uripku mundhak berkah, sak nyatane wae. Uripku mundhak berkah. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena hari lepas hari, kenyataan demi kenyataan, hidup kami terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur diberi sehat sampai hari ini, sehingga kami boleh datang dan menghampiri tata kudus-Mu, melayani pribadi-Mu, melayani hati-Mu, dan juga melayani sesama kami yang dengan setia mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat, para hamba-hamba Tuhan semuanya. Kiranya mereka juga dilimpahi dengan sukacita sorgawi, kekuatan kesehatan. Kami mengucap syukur, kami serahkan sepenuhnya ibadah live kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sungguh hari yang sangat menyenangkan. Boleh menjumpai kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, dan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih di dalam tayangan ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru. Bapak, Ibu, Saudara,
tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya berkat dan anugerahnya terus tercurah atas hidup Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Ini sebuah komitmen untuk hidup benar, sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan kerinduan hati Bapa kepada kita, hamba-hambanya, anak-anaknya. Aku harus sudah mengakhiri. Mari Bapak Ibu, jangan lagi hidup terikat dengan bumi ini, sebab bumi ini akan dihancurkan oleh nyala api. Tapi biarlah kita hidup di dalam kebenarannya. Bapak Ibu yang sudah bisa lagu ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Yang belum, mari kita pujikan dengan sepenuh hati. Dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Aku harus sudah mengakhiri. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia, sebelum roda waktu berhenti. Aku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, hidup seperti Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia, sebelum roda waktu berhenti. Aku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, hidup seperti Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang ku harapkan dengan menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang ku harapkan di bumi ini, aku hanya
menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai sekalipun kita menoleh ke belakang. Bapak Ibu pasti ingat cerita dari istri Lot. Ketika Tuhan suruh mereka untuk lari meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi istri Lot mengingat begitu banyak hartanya yang ditinggal. Dan ia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Istri Lot menjadi tiang garam. Mari Bapak Ibu Saudara, itu sebuah peringatan. Memang dunia ini menawarkan segala kenikmatan dan juga kebahagiaan. Tapi ingat Bapak Ibu, semuanya hanya semu dan sementara. Mari kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam anugerahnya. Jangan berbalik lagi, terus pandang kepada Tuhan. Sebab di bumi ini, kita ini hanya menumpang. Sebab rumah yang sesungguhnya adalah surga yang mulia. Dan jikalau Bapak Ibu setia menjalaninya, maka kita akan berjumpa dengan Dia, Sang Maharaja, Juru Selamat Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita. Mari kita akan kembali pujikan lagu ini dengan sepenuh hati dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, aku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, hidup seperti Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Akan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang ku harapkan, di bumi ini aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih. Segenap hati nyanyikan, takkan sekalipun menoleh ke belakang. Dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang ku harapkan, ini hanya menumpang.
Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih. Sekali lagi takkan sekalipun menoleh ke belakang, mengukir kehancuran. Tiada lagi yang ku harapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas di percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari kecintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Selain jumpa Yesus kekasih hati. Haleluya. Aku rindu berjumpa denganmu, Yesus kekasih hatiku. Engkau kerinduanku, Engkau kemuliaanku, haleluya. Engkau kebenaranku, aku menyembahmu Yesus, Allahku, Tuhanku, Rajaku. Engkau yang berdaulat, haleluya. Kuasamu di surga dan di bumi, Engkau Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami menyembahmu, haleluya. Aku mau berjalan dalam kebenaran-Mu, mengikuti jalan-Mu, haleluya, selama hidupku. Yesus, Yesus, Hiana Ramase, Iya Ramase, Wolo, Hina Ramasangkanamu, Hira Ramase. Yesus, ku puja, ku agungkan, ku tinggikan hanyalah Engkau, kekasih jiwaku, kekasih hatiku. Aku mencintaimu, merindukan seumur hidupku. Yesus,
Mari Bapak Ibu, gelorakan cintanya di dalam hatimu. Jangan pernah padamkan apinya. Biarlah semakin membara. Bapak Ibu, saudara semua, untuk mencintai Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Tenangkan hatimu, teduhkan jiwa. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kepada hambanya, Bapak Pendeta Sri Hartono, dipersilahkan. Kembali Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Oleh kemurahan-Mu kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang sudah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kesanggupan di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan duduk diam, mendengar, menerima akan nasihat Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Satukan kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar apa yang kami terima, kami dengar saat ini, boleh meneguhkan iman, pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap kami, baik hamba-hamba-Mu yang ada di gereja, maupun yang ada di luar gereja, dan seluruh guru dan mitra bakti yang ada bersama-sama kami saat ini. Kami boleh merasakan berkat sorgawi. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam. Selamat, bahagia. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa kembali bersama tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia di dalam ibadah live saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah melewati hari lepas hari, waktu demi waktu, hingga sampai saat ini. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang membatasi kita untuk berhimpun bersama-sama, namun bersyukur kita masih diberi waktu kesempatan untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah live sampai hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita merindukan kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan di masa-masa sulit seperti saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar untuk membuka saat ini. Namun kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai 59. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu
Puji Tuhan, ya. Kita sudah mendengar pembacaan Alkitab kita saat ini yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-59. Menjadi titik sentral kamu tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang-hutangmu sampai lunas. Renungan kebenaran firman Allah dengan judul Oleh Kasih Karunia Aku Hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia sering menilai sesuatu yang terjadi di sekitarnya dengan perasaan, dengan pikiran, dan dengan penglihatan. Di ayat yang pertama di sana dikatakan, apabila kamu melihat awan di sebelah barat, engkau berkata akan turun hujan. Hal itu memang terjadi. Apabila engkau melihat angin selatan bertiup, engkau berkata akan panas terik. Dan hal itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum teknologi ramalan cuaca yang kita lihat saat ini, manusia pada waktu itu untuk membedakan cuaca, baik akan turun hujan maupun akan panas terik, mereka melihat situasi kondisi alam saat itu, seperti masyarakat pada umumnya sampai hari ini. Kalau di Jawa, kalau musim kemarau, sebelum musim kemarau mereka mendengar suara gareng, nah itu menunjukkan akan datangnya kemarau. Demikian ada tanda-tanda alami, akan datangnya turun hujan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, hai orang munafik, rupa bumi kamu tahu, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini. Tuhan bertanya dan Tuhan menegur kepada orang-orang yang pada waktu itu sedang mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sedang menemplak mereka. Tuhan sedang mengajar mereka. Mungkin yang saat ini hadir ada orang-orang yang sebagai masyarakat biasa atau masyarakat sebagai ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau tokoh-tokoh agama yang ada saat itu. Oleh karena itu Tuhan katakan, hai orang munafik, rupa bumi kamu tahu, mengapa engkau tidak dapat menilai zaman ini. Dan di ayat selanjutnya, mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, bahwa sejak Yesus dilahirkan di muka bumi ini adalah zaman kasih karunia, zaman anugerah, di mana Allah sedang menggenapi rencananya untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Oleh karena itu Tuhan sedang menantang mereka saat itu. Mungkin ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mungkin orang-orang kebanyakan saat itu yang sedang mendengar pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, seringkali kita sebagai manusia, ketika kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan, untuk mengambil satu kesimpulan atau satu keputusan yang benar-benar dan benar, itu membutuhkan suatu pengertian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang saat itu tidak mengerti bahwa yang dihadapi mereka saat itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu kalau kita kembali di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, di sana dikatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia dapat menilai keadaan dunia ini, rupa dunia ini, rupa bumi, tetapi Dia tidak bisa menilai zaman anugerah, zaman kasih karunia yang disediakan Allah Bapa di surga untuk menerima pengampunan dosa itu. Oleh karena itu di dalam ayat yang berikutnya, sebab jikalau kamu pergi menghadap pemerintah dengan lawanmu, hendaklah kamu berdamai selama di tengah jalan, supaya kamu tidak diseret kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya melemparkan engkau ke dalam penjara. Kita boleh renungkan kebenaran firman Allah ini. Ya. Siapa dikatakan lawan mereka? Tidak lain adalah kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Raja Damai. Selagi mereka tidak berdamai dengan Yesus yang saat ini itu ada di hadapan mereka. Kalau orang-orang pada waktu itu tidak mau berdamai atau menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan dilemparkan ke dalam penjara.
Oleh karena itu Tuhan katakan, selama engkau di tengah jalan, berusahalah damai dengan lawanmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus sedang menawarkan kebenaran kepada orang-orang pada saat itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama dan yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang di luar Kristus itu diibaratkan orang-orang yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Mereka mengikuti penguasa-penguasa dunia yang gelap dan jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat itu Tuhan sedang menawarkan kasih karunia Allah. Karena Dia datang ke dalam dunia ini oleh kasih karunia Allah Bapa di surga. Dia diutus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, kuasa maut. Karena itu adalah inisiatif Allah Bapa di surga. Saat itu Yesus sedang menunjukkan pribadinya di hadapan orang-orang banyak pada waktu itu. Rupa bumi engkau tahu. Mengapa engkau tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat itu manusia sedang dikuasai kegelapan. Manusia sedang dikuasai kuasa dosa. Dan manusia tidak mengenal kebenaran. Walaupun mereka memiliki Taurat, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus sedang hadir saat itu, memberikan jalan yang baru lewat hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat yang terakhir ini menjadi perhatian setiap kita. Aku berkata kepadamu, sebelum engkau keluar dari sana dan membayar hutang-hutang sampai lunas. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia saat itu
tidak akan mungkin terlepas dari hukuman maut sebelum mereka membayar hutang-hutang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai kapanpun mereka tidak akan keluar dari penjara kehidupan mereka sebelum mereka melunaskan hutang-hutang kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan sedang mengundang mereka. Yesus sedang menyatakan dirinya di hadapan mereka saat itu. Yesus sedang berbicara kepada mereka. Karena mereka adalah satu-satunya bangsa pilihan Allah. Mereka adalah keturunan Abraham. Oleh karena itu Yesus datang ke dalam dunia ini. Tidak lain untuk menyelamatkan mereka dari kuasa kematian itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi renungan kita sebagai umat-umat perjanjian baru. Kita hidup oleh kasih karunia Allah. Jikalau kita sampai hari ini ada sebagaimana kita ada. Oleh karena itu di zaman kasih karunia inilah kita akan mempersembahkan suatu kehidupan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Karena dialah yang memberi hidup kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan sampai 19 saja, di mana Paulus sedang menegaskan kepada kita sebagai umat-umat yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Satu peringatan yang keras oleh hambanya Rasul Paulus. Kita akan dengarkan surat Rasul Paulus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan mereka karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan lagi kita hidup serakah ya. Jadi kita hidup di dalam zaman kasih karunia ini. Jangan lagi kita melakukan hal-hal sebelum kita menerima kasih karunia Allah. Supaya diulangi kembali, saya lebih jelas lagi. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Stop. Dengan pikirannya. Stop ya. Di Paulus sedang menegaskan kepada setiap kita, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita ada di dalam hidup di zaman kasih karunia Allah ini. Paulus sedang menegaskan kepada setiap kita, janganlah kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tentu tidak saya jelaskan lebih detail orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana kita hidup sebelum kita percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu baik-baik saja. Tapi ketika kita menerima kasih karunia Allah, kita akan mengerti bahwa apa yang kita lakukan sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita baru sadar bahwa hal-hal yang pernah kita lakukan adalah hal-hal yang jahat di pemandangan Allah. Oleh karena itu, Tuhan menegaskan kepada setiap kita, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang dianugerahi Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Allah. Karena di dalam kasih karunia Allah lah kita mengenal rahasia kerajaan Allah. Kita mengenal kebenaran Allah. Dan kita mengenal akan damai sejahtera Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh ayat pasal yang ke-12 ayat yang ke-59 ini menjadi perhatian kita serius di hari-hari ini. Jikalau kita masih ada di luar kasih karunia Allah, engkau tidak dapat menerima pengampunan daripada Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu saya ulangi kembali di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-59 ini. Sungguh kami diberkati, diingatkan, ditegur oleh Tuhan. Aku berkata kepadamu, sebelum engkau keluar dari sana dan engkau membayar hutang-hutangmu sampai lunas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sebelum kita mengenal kasih Allah itu, amal baik soleh kita, sedekah kita, tidak ada artinya di hadapan Allah. Mungkin ibadah kita, kebaikan kita, perbuatan baik kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saya, mungkin engkau saat ini masih di luar kasih karunia Allah. Mungkin engkau saat ini masih jauh dari kasih Allah. Ketika engkau mendengar suara Tuhan saat ini, ialah engkau boleh mengambil satu keputusan. Apa yang benar? Mungkin engkau seperti orang-orang kebanyakan pada umumnya.
yang ada di luar kasih karunia Allah. Engkau boleh melakukan apapun, tetapi jikalau engkau di luar kasih karunia, semuanya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tolong diulangi lagi ayat yang ke-59, ayat Injil Lukas pasal 12 ini, supaya benar-benar kita camkan, kita renungkan dalam-dalam di dalam kehidupan kita. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-59. 59. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, cukup jelas perkataan Tuhan. Aku berkata kepadamu, ya, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang-hutangmu sampai lunas. Jadi kita ini di luar kasih karunia diibaratkan orang sedang menanggung hutang jiwa. Ya. Oleh karena itu Tuhan sedang tampil saat itu di para murid dan orang-orang banyak. Saat itu dia sedang tampil menyatakan pribadinya di tengah-tengah masyarakat Israel pada waktu itu. Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang-hutang sampai lunas. Yesus sedang hadir dan dia sedang mengundang mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita yang ada di dalam kasih karunia ini, mari kita sungguh-sungguh menghargai kasih karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Masing-masing kita, pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, masing-masing kita hendaklah menerima kasih karunia yang dapat menghidupkan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin engkau saat ini sedang kehilangan pengharapan, walaupun engkau sudah percaya. Mari kita undang dia boleh mengalirkan kembali kasih yang mula-mula yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. Kita akan baca di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai 32 ya, sebagai ayat yang terakhir renungan kita saat ini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra,
dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi peringatan buat setiap kita yang oleh kasih karunia Allah kita hidup sampai hari ini. Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus Allah yang dipercayakan kepada setiap kita sebagai umat-umat perjanjian baru yang hidup oleh kasih karunia. Biarlah kita melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Buanglah segala kepahitan, pertikaian, perselisihan. Biarlah kita saling mengampuni seperti Tuhan yang sudah mengampuni kita. Saya yakin dan percaya renungan kita saat ini boleh memberkati setiap kita. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang hidup oleh kasih karunia Allah. Dan kita akan melakukan hal-hal yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh kasih karunia kita hidup. Bukan oleh karena kemauan kita. Tetapi semuanya itu keluar dari hati Allah yang sudah memilih kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran ini termeterai di dalam hidup kita. Karena setiap kita dahulu adalah orang-orang yang ada di dalam kegelapan, orang-orang yang berhutang, khususnya berhutang jiwa kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari sekarang Bapak Ibu hidup di dalam kasih karunia-Nya. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian yang sudah lama. Bapa, Bapa, kunaikan syukur kepadamu. Kita patut mengucap syukur atas semua anugerah-Nya yang sudah diberikan kepada setiap kita. Bapa, Bapa, kunaikan syukur kepadamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, kunaikan syukur kepadamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu memuji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Kembali naikkan dengan segenap hati kita, haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur kepadamu. Bapa,
besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu memuji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Kembali katakan haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu memuji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu Bapa, ku sungguh Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Sebab Engkau Allah yang kudus, layak dipuji dan ditinggikan. Hanya Engkau satu-satunya yang berhak menerima setiap pujian dan hormat, sujud dan penyembahan dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai kami, Gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru dan mitra bakti, untuk terus berada di hadapan Tuhan, melayani pribadi-Mu, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan sudah utus kami untuk melayani mereka. Kami bersyukur untuk kepercayaan ini. Karena itu dalam segala keadaan apapun, dalam keterbatasan sekalipun, kami mau terus hidup menjadi berkat. Terima kasih, kami menyerahkan Gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan seluruh pengurus serta Tuhan seluruh jemaat, baik para lansia, para penyandang disabilitas. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus memberkati mereka, memakai mereka, mendewasakan mereka, agar mereka terus hidup menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kru Tuhan dan mitra bakti. Pakai Tuhan mereka supaya tetap Tuhan bersama-sama kami sehati sepikir untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat, memberkati cita-cita masa depan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka semua. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Ibu Iwan Tesi. Tuhan, Kau memberkati masa tua kesehatannya, kehidupan rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, anak mantu cucunya, yang dengan rela dan sukacita sudah Tuhan memfasilitasi kami jemaat-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Oleh karena itu limpahi mereka dengan berkat, kekuatan, kesehatan, dan Tuhan pakai dimanapun mereka berada. Dan tempat ini kami mau terus pakai bagi pujian dan hormat, bagi kemuliaan Tuhan, agar banyak jiwa dibawa Tuhan, didewasakan, dan terus Tuhan diajar untuk terus belajar melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa terus berdoa bagi sinode kami JKI, dengan seluruh Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang bergabung di dalamnya. Secara khusus untuk Pastor Adi Sutanto dan Ibu, memberkati masa tuanya, kesehatannya, rumah tangga, pelayanannya Tuhan sebagai ketua sinode. Beri terus kekuatan dan juga penggembalaannya yang ada di Sandy Mars di Amerika. Tuhan memberkati juga Tuhan sebagai Tuhan
rektor di STT Sangkakala, berkati Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk seluruh pengurus harian BPH dari sinode kami ini. Berkati para pengurus, baik Bapak Pendeta Edi Suyanto selaku sekretaris dan juga wakil Bapak Pendeta David Mayanto dan seluruh jajaran pengurus, memberkati dalam kehidupan pelayanan keluarga agar hidup mereka juga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga terus Tuhan menyerahkan para sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini memberkati pelayanan kami melalui taburan kasih mereka. Engkau yang membalas berlipat kali ganda dalam seluruh kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak-anak, mantu, cucu mereka. Berkati Tuhan agar kami boleh terus bersinergi Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya di JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Terima kasih Tuhan, kami terus juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia yang kami kasihi. Engkau melawat bangsa ini, menghujani negeri ini dengan roh keselamatan dan pertobatan. Lawat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, memberkati seluruh Tuhan para pemimpin kami yang tertinggi sampai di daerah-daerah, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Memberkati kesehatan beliau, memberkati keluarga, anak, mantu, cucu beliau, memberkati setiap kebijakan yang diambil demi untuk kesejahteraan dan kemajuan dari bangsa kami Indonesia. Untuk terus Tuhan menekan lajunya Tuhan, pertambahan Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19, agar Tuhan seluruh jajaran yang ada, baik Tuhan gugus tugas Satgas COVID-19 dari pusat hingga daerah, terus mengedukasi dan terus Tuhan melakukan Tuhan baik Tuhan untuk tracing, tracking dan juga treatment Tuhan, serta terus vaksinasi yang terus dikerjakan melalui Tuhan tenaga medis, baik para dokter, perawat Tuhan, para medis dan sukarelawan. Memberkati terus mereka agar mereka dipakai untuk terus Tuhan menekan lajunya Tuhan pertambahan COVID yang semakin hari terakhir-akhir ini semakin bertambah. Biarlah beri kedisiplinan untuk seluruh masyarakat Indonesia mematuhi protokol kesehatan Tuhan, dan tidak abai mereka untuk terus Tuhan hidup Tuhan sehat Tuhan di lingkungan mereka masing-masing. Terima kasih juga untuk seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan, Kau juga terus memberi mereka kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diembankan kepada pundak mereka Tuhan. Dan seluruh jajaran yang ada boleh bersinergi Tuhan, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, sosial, di bidang keamanan Tuhan. Semuanya bahu-membahu untuk terus bekerja memajukan negara kami Indonesia, dan juga pemulihan ekonomi terus boleh Tuhan akan semakin bertambah baik Tuhan di kuartal-kuartal selanjutnya. Kami serahkan juga pemimpin-pemimpin kami baik di pusat, di daerah-daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Berkati mereka supaya mereka juga boleh memimpin dengan penuh ketegasan dan juga kejujuran serta tanggung jawab. Juga memberkati TNI Polri yang terus bekerja keras untuk menjaga keamanan, kedaulatan negara Republik Indonesia. Mereka yang bertugas di garis terdepan, terluar dan terpencil di setiap pulau-pulau, di setiap perbatasan-perbatasan, baik di udara, di laut, di daratan. Memberkati mereka agar mereka Tuhan tetap sigap di dalam menjalankan tugas, tidak kompromi dengan kaum radikalisme Tuhan, kaum teroris dan juga mereka yang beraliran keras yang ingin merusak Tuhan tatanan negara kami Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan kebinekaan boleh terus dijunjung. Dan mereka kaum-kaum intoleran yang terus Tuhan semakin hari mereka
menyebarkan berita-berita hoak untuk memecah belah kesatuan Tuhan, kedaulatan negara kami. Tuhan memakai Tuhan tangan pemerintah baik melalui TNI, Polri, Badan Intelijen Nasional yang terus Tuhan bekerja keras agar Tuhan negara kami aman terkendali. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh gereja Tuhan, baik Tuhan sinode-sinode yang ada Tuhan, dan juga gereja-gereja yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini, memberkati hamba-hamba Tuhan supaya mereka tetap kuat, tetap menjalankan Tuhan panggilan mereka sekalipun tantangannya sulit Tuhan. Engkau memberkati keluarga dan anak-anak mereka. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur, menyerahkan juga lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah. Tuhan berkati juga wilayah di mana kami tinggal supaya ada ketentraman, keamanan, dan kami saling menjaga satu dengan yang lain. Terlebih di masa pandemi COVID ini Tuhan 19 ini, kami boleh saling memiliki kepedulian satu dengan yang lain, dan kami saling mengingatkan demi keamanan dan demi kesehatan bersama. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah live kali ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang akan engkau terima. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live bersama tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.